Untuk waktu yang sangat lama, konsep-konsep seperti pikiran, kesadaran, pengalaman, emosi, dan seterusnya itu dimengerti sebagai sesuatu yang terjadi di dalam otak kita, di dalam tubuh kita. Tetapi dewasa ini di dalam kajian filsafat akal budi atau philosophy of mind berkembang suatu penafsiran yang mau menunjukkan bahwa sebetulnya pikiran, keyakinan, perasaan semua itu juga bukan hanya berada di dalam diri kita tetapi juga berada di luarnya, di dalam dunia benda-benda ini. Simak terus video ini untuk melihat jawabannya. Kalau kita menoleh kepada sejarah pemikiran atau filsafat secara umum, kita akan menjumpai suatu potret yang relatif stabil, yaitu gambaran tentang kesadaran, pikiran, segala hal yang kita sebut sebagai akal budi, sebagai sesuatu yang berada di dalam tubuh kita, yaitu berada di dalam otak, biasanya seperti itu. Konsep seperti itu biasanya muncul dalam pemikiran para filsuf di abad ke-17 misalnya. Dalam pemikiran René Descartes, filsuf dari Prancis abad ke-17 misalnya, dinyatakan bahwa pikiran itu adalah ciri yang menandai manusia. Bahwa pikiran itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri manusia sebagai penandanya yang khas, yang membedakannya dari makhluk-makhluk lain. Gagasan seperti ini sudah ada sejak dahulu kala, katakanlah sejak Aristoteles yang bicara bahwa manusia adalah makhluk yang rasional, yang membedakannya dari binatang. Seluruh kajian dalam psikologi dan juga dalam ilmu saraf juga mengkonfirmasi hal itu, yaitu bahwa pikiran itu adalah sesuatu yang merupakan inherent dalam diri manusia, berada di dalam tubuh manusia. Dalam pandangan Descartes, pikiran adalah sesuatu yang tertanam dalam diri manusia, suatu agen yang menentukan jalannya tubuh kita, yang memerintahkan tubuh kita untuk bergerak, untuk diam, dan seterusnya. Konsepsi mekanis tentang pikiran dan tubuh ini kemudian ditolak oleh sejumlah pemikir, katakanlah di abad ke-20, oleh misalnya Maurice Merleau-Ponty dari Prancis juga. Dia dari aliran fenomenologi menyatakan bahwa pikiran dan tubuh itu bukanlah dua hal yang terlepas satu sama lain. Ia menunjukkan bahwa orang itu berpikir bukan hanya dengan otak tetapi dengan keseluruhan tubuhnya. Dia mengalami dunia ini bukan sebagai suatu pikiran berhadapan dengan dunia, tetapi sebagai suatu tubuh, ya, pikiran yang menubuh, yang berinteraksi dengan dunia. Jadi bukan pikiran itu menentukan sepenuhnya apa yang akan dikerjakan oleh tubuh, tapi pikiran dan tubuh itu membentuk sebuah kesatuan sebetulnya. Di sini biasanya orang bicara tentang embodiment, ya, penubuhan, ya, bahwa pikiran itu bukan hanya suatu program abstrak yang kemudian diinstal ke dalam mesin sehingga mesin itu bekerja, tetapi di antara keduanya ada laku penubuhan, ya, pikiran itu menubuh, ya, mewujud ke dalam kewadakan dari badan kita ini, terbatas oleh kemampuan badan fisik ini, sehingga pikiran pun ikut dibentuk oleh pengalaman kita sebagai makhluk yang memiliki tubuh. Akan tetapi dewasa ini, di dalam kajian filsafat analitik mengenai akal budi atau philosophy of mind, itu berkembang suatu penafsiran yang unik, ya, yang merentang lebih jauh lagi ide tentang kemenubuhan itu. Ini adalah sebuah tesis yang dikenal sebagai extended mind atau pikiran yang meluas, kesadaran yang meluas. Dan ini diperkenalkan oleh Andy Clark yang saya punya bukunya di sini tahun 2008 berjudul Supersizing the Mind. Di dalam buku ini Andy Clark mengutarakan berbagai topik menarik mengenai bagaimana pikiran itu bukan hanya sesuatu yang berada dalam batas tubuh kita, tetapi sebetulnya merambat keluar sana, keluar menuju dunia gitu. Subjudul dari buku ini adalah Embodiment, Action, and Cognitive Extension. Jadi memang dia mengedepankan suatu argumen bahwa kesadaran kita itu bisa diperluas dengan interaksi kita dengan dunia di sekitar, dengan benda-benda, dengan apapun itu, sehingga cara kita berpikir atau proses kognitif di dalam kesadaran kita itu ikut dibentuk oleh interaksi itu. Dan ini bukan hanya bahwa pikiran kita dibantu, ya, mendapatkan assistance dari alat-alat di sekitar kita, tetapi cara kita untuk berpikir atau untuk sadar sesuatu itu ditentukan oleh adanya alat-alat itu. Kalau alat-alat itu tidak ada, maka kita tidak bisa berpikir. Nah, ini adalah suatu tesis yang lebih radikal tentunya daripada yang diajukan oleh Maurice Merleau-Ponty. Dia tidak hanya merentang kesadaran mencapai batas kebertubuhan kita, tetapi melampaui batas kebertubuhan itu sampai kepada benda-benda di dunia luar sana gitu.
Di awal buku ini, Andy Clark itu mengangkat sebuah contoh dari seorang fisikawan bernama Richard Feynman. Richard Feynman adalah seorang fisikawan yang sangat terkenal. Dia memperoleh hadiah Nobel, yang dikenal sebagai seorang fisikawan yang biasa menggunakan alat bantu visual ya untuk menjelaskan atau bahkan untuk mengerti duduk perkara fisika. Dikenal misalnya Feynman diagrams yang menyederhanakan suatu isu yang sangat rumit di dalam ilmu fisika. Nah, di dalam ilustrasi yang dihadirkan oleh Andy Clark di sini diketengahkan bagaimana Richard Feynman itu suatu kali bercakap-cakap dengan sejarawan ya, Charles Wiener, yang melihat bagaimana si Feynman ini bekerja, kemudian menyampaikan kepada Feynman itu bahwa si Feynman ini bekerja dengan banyak sekali melibatkan oret-oretan ya, menulis di kertas seperti itu. Dan si Wiener ini mengatakan bahwa apa yang dikerjakan sebetulnya kan sudah dipikirkan ya. Yang ditulis di kertas itu hanyalah proyeksi dari pikirannya dia gitu. Nah, kemudian Feynman mengoreksi itu. Oh enggak, saya enggak. Cara saya bekerja bukan begitu. Cara saya bekerja adalah dengan menuliskan itu. Jadi kalau saya tidak menuliskan atau menggambar-gambar diagram-diagram itu, saya tidak bisa berpikir. Saya tidak bisa merumuskan rumus fisika apapun. Saya tidak bisa menangkap kenyataan fisika yang sedang saya pelajari. Jadi di sini Feynman itu berpikir betul-betul di atas kertas ya. Dia bukan hanya berpikir di dalam pikiran dia, di dalam otak, kemudian menuangkan hasil pikiran itu ke kertas. Bukan seperti itu, tapi proses dia berpikir adalah dengan menuliskannya di kertas, dengan scribbling out seperti itu, mencoret-coret dan seterusnya itu. Itulah yang membuat dia bisa berpikir gitu. Jadi di sini menurut Andy Clark ada suatu feedback loop ya. Jadi ada satu putaran yang sifatnya integral antara pemikiran dengan benda di luar sana. Dalam kasus Feynman berarti kertas itu, kertas coret-coretannya dia gitu. Itu adalah suatu loop yang sangat dibutuhkan bagi aktivitas berpikir. Jadi proses kognitif si Feynman ini bergantung pada feedback loop semacam itu. Ketika dia dipisahkan dari kertas-kertasnya, dia tidak bisa mencoret-coret, maka dia susah sekali berpikir gitu. Sama seperti halnya dengan ini adalah berbagai contoh orang yang bisa berpikir kalau ada papan tulis misalnya. Dia akan menggambar diagram di papan tulis, berpikir dengan melihat diagram terus menggambar lagi, mengkoreksinya. Nah, itu adalah bagian dari cara dia mengenali sesuatu atau memikirkan sesuatu. Kalau itu dilepaskan, tidak ada papan tulis, tidak ada spidol, tidak ada alat tulis sama sekali, maka dia sulit sekali berpikir. Contoh lain yang dikemukakan oleh Andy Clark adalah seorang pasien Alzheimer bernama Otto. Di sini banyak sekali memang rujukan ke dalam kajian-kajian neuroscience, biologi, ilmu psikologi, dan seterusnya ya. Nah, si Otto atau pasien Alzheimer ini yang mengalami penyakit Alzheimer itu kan semacam kepikunan ya, sulit mengingat gitu. Dia kemana-mana, si Otto ini membawa catatan, buku catatan. Dia menuliskan semua yang dia ketahui ke dalam buku catatan itu. Jadi kalau dia misalnya tahu bahwa hari ini dia harus pergi ke museum, museumnya ada di jalan, alamatnya apa, dia catat itu semuanya di situ. Karena bisa jadi di tengah jalan tiba-tiba dia lupa, maka dia harus membuka lagi catatan itu. Nah, menurut Andy Clark, peran buku catatan bagi si pasien Alzheimer bernama Otto ini menyerupai peran otak kita, peran ingatan gitu. Ingatan yang biasanya kita identifikasi sebagai sesuatu yang ada di dalam otak gitu. Ini adalah suatu bentuk fisik eksternal dari otak itu, yaitu buku catatannya Otto tadi itu. Dia tidak bisa berpikir, dia tidak bisa mempercayai sesuatu atau meyakini sesuatu kalau dia tidak membuka buku catatan itu. Dia seperti memori eksternal gitu. Contoh ini menunjukkan suatu gejala yang sebetulnya umum ya, bukan hanya berlaku di dalam konteks pasien Alzheimer, tetapi juga kita semua dewasa ini gitu. Kita dewasa ini menyimpan apa-apa di penyimpanan eksternal seperti di komputer atau di drive seperti Google Drive dan seterusnya. Kita tidak mengingat semua informasi itu. Kita bahkan tidak mencatatnya, kita hanya copy paste terus kita taruh di file, di folder tertentu di dalam komputer kita atau di folder tertentu dalam Google Drive dan seterusnya. Dan suatu kali kita butuh informasi itu, kita tarik itu, kita copy, kita unduh, dan seterusnya. Jadi, sebagian dari fungsi ingatan kita delegasikan, kita outsource ke komputer dan ke Google Drive itu, ke server. Jadi, server dewasa ini berperan menjadi memori kita, gitu. Kita memiliki memori yang berada di luar otak kita, yaitu di tempat servernya Google itu, gitu.
Nah, jadi ini adalah contoh bagaimana tesis extended mind atau kesadaran yang diperluas itu, yang mencakup dunia benda-benda itu, sebetulnya berlaku dalam kehidupan sehari-hari kita. Siapa dari antara kita yang mengingat jadwal dalam seminggu tanpa menggunakan alat bantu ya? Kita pasti menggunakan jadwal misalnya di HP, atau kita catat di laptop atau di catatan lain, ataupun menulis seperti itu. Tanpa itu semua kita tidak bisa merancang keseluruhan rangkaian kegiatan kita sehari-hari gitu. Jadi ada suatu proses yang mirip seperti yang terjadi pada Feynman dalam bentuk yang lain, yaitu suatu feedback loop antara diri kita dengan dunia di luar sana yang mengkonstitusikan suatu proses kognitif ya, suatu proses pengetahuan. Dan ini bukan hanya proses pengetahuan yang sifatnya mekanis ya, bukan hanya tahu, mengingat dan seterusnya, tapi juga proses-proses yang sifatnya berkaitan dengan kesadaran, dengan mindfulness, yaitu misalnya perasaan sedih, perasaan senang, pengalaman kita, emosi kita dan semuanya itu bergantung juga pada proses yang sifatnya melibatkan feedback loop ke dunia luar itu. Kalau kita misalnya tidak menonton atau tidak membaca buku tertentu, maka kita tidak bisa merasakan perasaan tertentu. Itu sesuatu yang seringkali kita jalani tanpa kita sadar gitu ya. Misalnya drama Korea, kita menonton drama Korea dan menangis karena satu persoalan yang selama ini kita tidak pernah pikirkan sebelumnya gitu. Itu kan berarti kita hanya bisa menangis kalau kita berhadapan dengan suatu realitas yang disuguhkan di dalam medium yang asing dari kita itu, yaitu TV atau laptop atau layar HP kita dan seterusnya. Jadi ada suatu proses feedback loop yang melibatkan perasaan juga gitu. Yang semula kita hanya bisa bersedih atau senang karena hal-hal yang berkaitan langsung dengan diri kita, sekarang kita bisa bersedih atau senang karena berinteraksi dengan cerita atau fiksi yang disuguhkan pada kita lewat medium eksternal itu. Jadi ada segi-segi tertentu dari pengalaman kita, kesedihan, kesenangan dan seterusnya yang hanya bisa kita akses kalau ada medium eksternal itu, yaitu fiksi, film, drama dan seterusnya itu. Hal ini juga dikonfirmasi dalam temuan kajian neuroscience ya, khususnya berkaitan dengan bagaimana kita memproses citraan visual ya. Salah satu bukti pendukung lain bagaimana proses kognitif itu ditentukan juga oleh proses yang sifatnya melibatkan feedback loop dengan objek dari dunia luar, di luar otak kita ini, atau bahkan di luar tubuh kita ini, adalah suatu temuan di akhir tahun 90-an mengenai permainan Tetris ya. Kita tahu permainan Tetris ditemukan oleh penelitian itu bahwa ternyata cara kita memanipulasi objek geometris di dalam permainan itu jauh lebih efektif dilakukan di dalam permainan itu daripada kalau kita bayangkan secara terpisah di dalam pikiran kita. Disebutkan di dalam buku ini bahwa apabila kita memproses citraan visual itu di dalam permainan Tetris itu secara terpisah, artinya kita bayangkan, kita rotasikan objek-objek geometris Tetris itu di dalam pikiran kita, maka kita memiliki waktu yang untuk merotasikan itu sekitar 1000 milisekon untuk setiap objeknya. Sedangkan kalau kita menggunakan langsung alat Tetris itu, kita hanya butuh waktu untuk memproses itu secara kognitif 200 milisekon. Jadi jauh lebih besar, jauh lebih cepat dilakukan itu dengan adanya alat atau konsol game Tetris itu gitu. Dan ini menunjukkan bahwa feedback loop dengan dunia luar itu mendukung proses kognitif kita bekerja secara lebih optimal ya, dibandingkan kalau kita hanya mengandalkan pikiran kita. Jadi pikiran itu sebetulnya untuk bisa mengakses level tertentu, kecepatan tertentu, ketajaman atau presisi tertentu, pikiran itu mengandaikan adanya dunia di luar sana yang berinteraksi dengan kita gitu. Seperti tadi dalam konteks permainan Tetris, kita akan tidak bisa mengakses lapis atau pengalaman berpikir secepat itu kalau kita hanya mengandalkan apa yang ada di dalam otak kita gitu, apa yang ada di dalam tubuh kita gitu. Konsepsi tentang the extended mind seperti ini menghasilkan suatu implikasi yang tidak sederhana ya dalam hal sosial dan moral secara umum ya. Karena apa yang kita maksud sebagai diri atau self itu pun ikut berubah dengan perluasan yang terjadi dengan extended mind ini. Jadi kalau kesadaran kita tidak hanya apa yang ada di dalam tubuh kita, tetapi yang ada di luar tubuh kita, maka diri kita kan bukan hanya apa yang ada di dalam tubuh ini, tetapi lingkungan sekitar saya ini misalnya. Tuh, saya berpikir misalnya dengan kopi, saya berpikir dengan rokok misalnya. Berarti semua itu bagian dari diri saya, bagian dari cara saya memaknai diri saya, dan saya tidak bisa berfungsi sebagai diri tanpa hal-hal itu. Jadi
atau dengan iPad atau dengan iPhone, kalau teman-teman semua menggunakan alat-alat itu, tentunya akan sulit mengakses kehidupan sehari-hari yang wajar kalau kita seandainya tiba-tiba tidak memiliki alat-alat itu gitu. Tiba-tiba mati listrik seminggu, kita nggak punya baterai lagi untuk ngecas HP kita atau ngecas iPad kita atau menggunakan komputer, maka kita sulit juga berinteraksi, sulit juga beroperasi sebagai manusia, sebagai seorang diri gitu. Nah, ini membuktikan bahwa sebetulnya konsepsi diri pun ikut berubah dengan pergeseran batas antara apa yang merupakan bagian dari kesadaranku dan apa yang bukan gitu. Kalau kesadaranku batasnya tidak hanya dibatasi oleh tubuhku ini, tetapi juga lingkungan sekitarku, maka kesadaran tentang diriku juga ikut meluas gitu. Nah, bersama dengan meluasnya konsep diri semacam ini, maka meluas juga suatu konsepsi tentang apa yang disebut sebagai agen moral ya. Agen moral itu adalah suatu agen yang bisa disebut benar dan salah secara moral kalau dia bertindak sesuatu. Misalnya, kita tidak berhak atau tidak dianggap memiliki suatu kewenangan untuk bertindak menyalahin orang lain, misalnya kayak nyenggol orang atau memukul orang atau melukai orang lain, karena itu merupakan bukan bagian dari diriku, tapi sudah bagian dari diri orang lain. Nah, tapi problemnya kalau diri ini meluas, berarti kan bisa dalam arti tertentu kita bisa batas antara diriku dan dirimu kan menjadi kabur ya. Dalam batas apa? Misalnya meja ini adalah bagian dari diriku, padahal kalau meja ini ada di kantin sekolah misalnya, dia juga dipakai oleh orang lain. Nah, berarti kan dia juga bagian dari diri orang lain. Jadi dalam arti apa kita bisa bicara mana batas dari diriku dan mana batas dari dirimu, sehingga tindakan melanggar batas itu akan dianggap sebagai tindakan yang menyalahi moral. Itu kan jadi rumit ya dengan adanya konsep diri yang diperluas ini. Nah, contoh yang diajukan oleh Andy Clark dalam konteks implikasi moral itu persis yang tadi itu, yaitu bahwa kita tidak memiliki kewenangan untuk melanggar batas kedirian seseorang. Kalau batasnya itu makin lebar, maka kita juga tidak bisa melanggar batas lingkungan seseorang. Jadi lingkungan sekitar seseorang itu sebagai bagian dari dirinya. Kalau ada orang lain yang masuk mengintervensi lingkungan itu sama halnya dia mengintervensi tubuh kita. Atau kita bisa menggunakan ilustrasi dari Richard Feynman tadi, kalau seandainya orang itu berpikir dengan kertas, dengan mencoret-coret, dan kemudian itu bagian dari proses kognitifnya, bagian dari kesadarannya dia, maka orang lain yang merenggut kertas itu, memisahkannya dari si orang ini, dari Richard Feynman ini, itu sama halnya dengan memaksanya untuk tidak berpikir. Berarti suatu intervensi yang masuk ke dalam tubuh si Richard Feynman itu, hanya gara-gara kertasnya diambil atau semua alat tulis yang bisa dia gunakan tidak bisa dia gunakan atau disembunyikan atau dia dilarang menggunakan itu sama halnya dengan si Feynman sendiri dilukai gitu. Karena dirinya adalah dunia itu, dunia yang terdiri dari kertas, dari pulpen dan seterusnya itu. Pemikiran Andy Clark ini tentunya implikasinya besar sekali ya. Setelah kita melihat contoh-contoh tadi ya, kita bisa tahu bahwa sebetulnya dengan mengadopsi konsep diri yang diperluas, maka kita juga harus menarik batas antar manusia itu dengan lebih halus lagi. Kita tidak bisa lagi mengasumsikan bahwa manusia atau diri itu adalah apa yang berada dalam batasan kulit ini. Dia juga bisa berada di luar kulit ini. Bukan hanya dalam tubuh, tetapi juga di luar tubuh gitu. Apakah ini masuk akal? Apakah konsep the extended mind ini bisa dianggap sebagai konsep yang bonafide ya, yang bisa dipertahankan sebagai suatu argumen filsafat yang akan menggantikan konsepsi kuno tentang filsafat, tentang pikiran dan kesadaran sebagai sesuatu yang dibatasi oleh tubuh, dibatasi oleh otak dan seterusnya? Kita masih akan bisa bicara lebih panjang karena itu perdebatannya masih terus berlanjut sampai dengan hari ini.